Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Ramadan dengan NIM R1B12301. Di sini saya akan membuat peta analisis buffer dengan menggunakan dua metode. Metode pertama adalah single buffer dan metode kedua adalah multiple ring buffer. Sebelum kita masuk ke dalam tahap tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu single buffer dan multiple ring buffer, fungsi dari single buffer dan multiple ring buffer, dan perbedaan dari keduanya. Baik, saya akan memberikan sedikit tentang single buffer. Single buffer adalah analisis dalam SIG yang digunakan untuk membuat satu zona penyangga dengan jarak tertentu di sekitar suatu objek seperti sungai, jalan, atau fasilitas umum. Fungsinya untuk mengetahui wilayah yang dekat dengan suatu objek dan sering digunakan untuk penentuan zona aman, zona layanan, atau batas perlindungan. Nah, kalau multiple ring buffer adalah analisis buffer yang menghasilkan beberapa zona penyangga sekaligus dengan jarak yang berbeda-beda dari satu objek yang sama. Nah, setiap zona menunjukkan tingkat jarak tertentu, misalnya dekat, sedang, dan jauh. Fungsinya untuk melihat pengaruh objek secara bertahap dan membandingkan kondisi wilayah berdasarkan tingkat kedekatannya. Nah, perbedaan dari single buffer dan multiple ring buffer terletak pada jumlah zona yang dihasilkan. Kalau single buffer hanya memiliki satu zona jarak, sedangkan multiple ring buffer memiliki beberapa zona jarak. Seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan lanjut ke dalam tutorialnya. Nah, sebelum itu saya akan memasukkan SHP terlebih dahulu. Nah, oke, di sini kita memilih SHP Kabupaten Tanah Toraja. Kita masukkan dulu administrasi kotanya. Nah, udah masuk, terus kita mengambil contoh, kita akan membuffer sungai. Jadi kita masukkan data sungainya, close. Nah, sudah masuk data sungainya. Nah, untuk melakukan buffer dapat kita lakukan di geoprocessing. Geoprocessing terdapat di atas ini. Terus buffer. Nah, di sini kita masukkan data sungainya. Nah, sudah, sabar, lagi loading. Nah, di sini di linear unit kita masukkan 50 meter dulu. 50 meter. Terus kita oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sabar ya, ini agak masih loading. Nah, sudah. Di sini bisa kita lihat perbedaannya. Sabar, kita taruh ke bawah. Nah, ini. Nah, ini tadi hasil buffer yang 50 meter. Kita matikan dulu ini. Ini sungai. Terus kita centang lagi. Nah, ini data buffernya. Nah, kalau untuk kita lakukan hal ini seperti yang tadi. Buffer, terus kita masukkan data buffer yang data sungai, terus yang 100 meter. Kita 100, decimal degree-nya kita ganti meter, lalu oke. Ini lagi loading. Nah, sudah. Terus ini kita kasih turun ke sini. Nah, seperti ini jadinya. Seperti ini. Ini data sungainya. Terus ini yang 50 meter dan ini yang 100 meter. Jadi di sini menentukan perbedaan zonanya. Ada perbedaan zonanya. Nah, terus kita lanjut ke multiple ring buffer.
Di sini kita uncentong dulu, kita turunin ini juga kita turunin saja. Nah, lanjut ke multiple ring buffer. Di sini kita masuk search, terus kita tulis multiple ring buffer. Terus kita search. Nah, di sini ada. Nah, ini dia. Kita masukkan data sungainya lagi. Nah, di sini kita bisa masukkan sekaligus zonanya. Misal kita masukkan zonanya 50, 100, 150, 200, 250, dan 300. Ini sebenarnya bebas kita mau masukkan zonanya berapa, tapi karena ini hanya sebagai tutorial saja, jadi kita masukkan 50, 100, 150, 200, 250, dan 300. Terus buffer unitnya kita ganti ke meter. Lalu oke. Nah, kita tunggu. Nah, dari penjelasan saya tadi bisa kita lihat seperti penjelasan saya tadi, perbedaan dari single buffer dan multiple ring buffer. Kalau tadi yang saya lakukan single buffer yang di geoprocessing tadi hanya dapat dilakukan dengan satu zona, sedangkan multiple ring buffer yang kita cari di search tadi dapat digunakan memiliki beberapa zona jarak yang kita masukkan tadi, yang 50, 100 itu. Jadi perbedaannya seperti itu, tapi kalau untuk fungsinya sama lah. Di sini kita tunggu dulu, masih loading. Ini masih menganalisis ya guys ya. Jadi kalau untuk single buffer dan multiple ring buffer, kalau untuk secara fungsi itu sama, untuk menganalisis jarak dan wilayah pengaruh suatu objek. Hanya yang membedakan itu ya tadi cara memasukkan zonanya. Kalau untuk single buffer ini satu-satu, kalau single buffer satu kali semua. Nah, ini dia, bisa kita lihat kalau kita zoom. Nah, ini dia, misal kita naikkan sungainya seperti ini. Nah, ini ada beberapa zona dari sungainya yang warna ungu ini di tengah. Jadi ada yang 50 meter, 100, 150, 200, 250, dengan 300, seperti itu. Nah, seperti itu. Ini ada seperti itu guys. Jadi itu saja tutorial untuk analisis buffer. Kalau untuk tutorial layout bisa kalian cari sendiri di akun-akun geospasial atau GIS. Jadi dari itu saja dari saya. Saya Nugra Ramadan pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.